Semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Ini merupakan pantauan udara dari salah satu sahabat kita, Om Joksan, dan merupakan jalur LRT Jakarta yang sudah beroperasional dari arah Velodrome sampai ke Pegangsaan 2. Kapan akan dilanjutkan? Kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di On Road Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung On Road Indonesia berkembang lebih baik bagi kita semua. Sebelum kita melihat lebih detail ya tentang perjalanan kereta tadi, kita akan melihat peta. Peta ini adalah jaringan dari LRT Jakarta yang sempat direncanakan. Salah satu yang akan dikerjakan dalam waktu dekat adalah ke arah Manggarai dari arah Velodrome. Terdapat 5 stasiun ya menuju sampai ke arah Manggarai. Yang pertama adalah Pemuda, kemudian BPKP Pramuka, lalu Pasar Pramuka, Matraman, dan sampai ke Manggarai. Nah, yang kita ketahui kalau tidak salah itu adalah melewati jalur tengah ya antara jalan yang ada 2 jalur. Kemudian yang ke arah Halim ya sebenarnya itu belum menjadi prioritas ya dikarenakan masih dalam perencanaan dan itu akan melewati ke arah jalan sama Pemuda menuju ke kawasan industri Pulau Gadung, lalu Pulau Gadung sendiri Jayakarta Klender. Nah, di Klender akan ketemu dengan KRL, nantinya mungkin akan diintegrasikan, lalu menuju Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Kalimalang, dan sampai di Halim di mana di sana terdapat stasiun kereta cepat Jakarta Bandung dan juga LRT Jabodebek yang dari lintasan Cawang ke arah Bekasi. Sedangkan untuk ke arah JIS yaitu nanti akan diambil dari arah Boulevard Utara ya. Dan juga akan terhubung dengan Pegangsaan 2 menuju ke arah Raja Wali. Nah, dari 3 lintasan perencanaan ini, maka kita harapkan yang utama adalah yang ke arah Manggarai yang memang sempat juga secara plan besarnya itu menuju ke arah Duku Atas ya. Namun sampai ke arah Manggarai itu sudah sangat membantu untuk menghubungkan LRT Jakarta yang hanya sedikit ya di sekitar sini. Yang hanya menghubungkan kawasan di utara Jakarta dapat sampai terkoneksi ke Manggarai sebagai stasiun KRL, stasiun nantinya akan menjadi stasiun sentral bagi kereta jarak jauh ya, dan Gambir sendiri akan menjadi stasiun KRL. Nah, ini adalah perempatan di sekitar Velodrome. Di sebelah kiri itu adalah stasiun LRT Jakarta Velodrome yang sebenarnya sudah disambungkan dengan Transjakarta yang ada di sekitar sini ya, dan menggunakan Sky Bridge yang cukup panjang serta sudah dibangun dalam waktu yang cukup lama ya. Tentunya ini menjadi tempat pertukaran moda transportasi bagi para pengguna Transjakarta dan LRT Jakarta serta sebaliknya. Nah, jalur yang ke arah Halim ya yang tadi kita lihat sebenarnya melewati jalan ini nih dan menuju ke arah kawasan JIP ya atau Jakarta Industrial East Park ya kalau tidak salah itu. Jadi kawasan industri, kemudian nanti di sana akan ketemu traffic light dan berbelok ke arah kanan menuju Jatinegara Kaum sampai ke arah Klender. Di Klender tentunya tadi akan ketemu dengan KRL. Nah, jalur yang akan dipergunakan biasanya yang cepat itu adalah di tengah jalan sini ya. Jadi akan ada layang konstruksi dari LRT Jakarta. Namun yang ini kita belum ketahui kapan akan dilaksanakan, mengingat yang sudah ada adalah yang sudah dianggarkan dananya kurang lebih 4,4 triliun, hampir 4,5 triliun untuk jarak 5,5 sampai 6 km ya menuju ke arah Manggarai yang tadi ya. Dan itu juga melewati tengah jalan Pemuda seperti di sini nih di median ya namanya. Kemudian menuju ke arah jalan tol dalam kota. Nah, ini adalah perempatan antara di kawasan industri Pulau Gadung ya. Kawasan masuknya ada di depan sana. Nantinya akan berbelok ke kanan untuk yang jalur ke arah Halim. Ke arah Halim sendiri itu memang cukup penting juga ya. Baik, untuk yang ke arah JIS, tadinya akan menjadi plan awal ya, namun ini tidak hilang dari perencanaan, tetap ada ya masuk di fase 2A, kemudian melewati kawasan Sunter ya, di sana.
Tentunya mungkin yang mempermudah adalah lewat ke jalan di tengah jalan ya. Untuk yang ke arah Halim ya seperti ini, dari Velodrome tadi ke arah Jalan Pramuka yang kita lewati masuk Jatinegara, kemudian juga ke arah Kalimalang dan sampailah ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di Halim bertemu dengan LRT Jabodebek. Nah, kurang lebih seperti itu, dan integrasinya di sekitar Klender ya, itu akan menjadi tempat pertukaran penumpang antara KRL dengan si kereta cepat Jakarta, dengan si LRT Jakarta. Telusuri untuk si jalur Velodrome sendiri seperti ini adalah stasiun LRT Jakarta yang ada di Velodrome. Tadinya akan dipergunakan untuk keperluan SEA Games ya kalau tidak salah, karena di sini ada stadion olahraga yang Velodrome, ada berbagai tempat atau arena perlombaan olahraga. Jadi untuk para atlet ya. Kemudian si stasiun Velodrome ini akan terus ke arah utara ya, namanya Equestrian nanti kalau di bagian depan, lalu ketemu dengan Pulau Mas. Nah, lalu menyeberang ke arah Boulevard ya. Konstruksinya kalau kita perhatikan untuk tiang si LRT Jakarta ini agak lebih lebar ya dibandingkan dengan LRT Jabodebek yang ada di pinggiran jalan tol ya, jalan tol Jakarta Cikampek. Baik, kita perhatikan peta yang ada di sini ya. Ini adalah jalur dari LRT Jakarta yang pernah ada, kemudian ini adalah kawasan Manggarai. Ya. Manggarainya ada di sini dan merupakan titik pertemuan dari yang biru merah ya, biru itu jurusan Cikarang ke arah Kampung Bandan ya, kemudian juga Duri Angke, kemudian merah ini dari arah Bogor. Nah, sejak ada SO5 di Manggarai, Bekasi tidak lagi langsung ke arah kota. Ini jalur dari LRT Jakarta dari arah Pegangsaan 2 sampai ke arah Velodrome. Nah, ini Velodrome tadi, di sampingnya ada kawasan hijau ya, di sana itu adalah tempat stadion Velodrome yang dipergunakan nampaknya untuk atletik ya. Kemudian untuk menuju ke arah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung melewati area-area tadi, yaitu Jatinegara, Kalimalang, dan terus sampai ke arah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung di Halim. Nah, Halim sendiri ini selain diakses dari LRT, kemudian LRT Jakarta dan LRT Jabodebek, nantinya juga ada akses dari arah Kalimalang. Ya. Baik, untuk yang ke arah Manggarai seperti ini jadinya. Jadi akan melewati Jalan Pemuda, lalu tembus ke Jalan Pramuka dan berbelok ke arah Manggarai Station ya, 5,9 km kalau kita ukur lewat Google, tapi nanti kita belum tahu realnya. Kurang lebih akan sama ya, karena akan melewati jalur yang ada. Cuman kemarin terakhir stasiun dari LRT Jabodebeknya itu tidak berada di dalam stasiun Manggarai, tapi agak berbelok ya ke arah Pasaraya situ. Dan di sana mungkin akan ada Skybridge atau ini kita menyusuri lanjutan dari layang konstruksi, sebenarnya bukan konstruksi, layang dari LRT Jakarta, dan sebentar lagi kita akan sampai ke stasiun berikutnya yaitu Equestrian. Stasiun ini berada di sekitar komplek Pulau Mas ya, yang ada di kiri dan kanan, kemudian juga nanti di bagian depan, di bagian jalan di ujung yang ketemu dengan Jalan Perintis Kemerdekaan akan ada juga satu stasiun lagi. Jadi di sepanjang jalan ini terdapat 3 stasiun LRT Jabodebek ya. Untuk sisi bawahnya juga ditanami tanaman mengingat keperluan untuk menambah ruang terbuka hijau di Jakarta. Di setiap stasiun terdapat semacam gardu di sini, tentunya dipergunakan untuk sebagai pensuplai ya, daya dari penggerak si LRT Jakarta yang ada di sisi atas yang beroperasional. Kita perhatikan si LRT Jakarta ini tidak menggunakan listrik aliran atas, jadi memang tidak ada tiang-tiang listrik yang mengalirkan daya, mensuplai daya ke arah rangkaian kereta untuk menjadi daya gerak ya, si kereta dapat berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain mengantarkan penumpang. Jadi si LRT Jakarta ini akan tentunya menggunakan rel ketiga ya namanya. Jadi seperti rel ada di bagian bawah,
dan rel tersebut berisi daya listrik ya. Namanya LAB ya, listrik aliran bawah. Di depan sana itu adalah stasiun LRT Jakarta Pulau Mas. Ya. Nah, pembangunan dari LRT ini sama waktu itu dengan pembangunan yang ada di Palembang. Jadi sebenarnya mirip secara konstruksi, dan saat ini di Palembang sudah mulai dipergunakan oleh masyarakat banyak. Untuk gardunya di bagian bawah ternyata cukup panjang. Di sini titik pertemuan dengan Jalan Perintis Kemerdekaan. Seperti kita ketahui, jalur dari MRT Jakarta fase 3 juga akan melewati jalan yang ada di depan sini. Ya, persis di sini nanti akan ada MRT fase 3 dari arah barat ke timur ya. Timur ke barat sama lah ya, east west, yang menghubungkan Balaraja dan Bekasi dengan panjang hampir 90 km. Nah, mungkin ya akan ada integrasi di sekitar sini untuk MRT Jakarta fase 3 tersebut dengan si LRT Jakarta, sehingga memudahkan lagi para pengguna LRT dan MRT bertukar moda transportasi di area perempatan Perintis Kemerdekaan tadi. Kita agak percepat videonya agar lebih mudah sampai di ujung ya. Fase 3 MRT Jakarta masih dalam tahap persiapan ya, dan sudah ada investor yang menyatakan siap membantu Indonesia untuk melanjutkan jalur ya dari fase 2 ya. Fase 2 sendiri itu sedang dikerjakan, fase 2A, kemudian ada fase 2B yang dari arah kota menuju ke arah Ancol. Nah, fase 3 rencananya juga akan dibarengi dengan fase 4 MRT Jakarta. Namun yang paling jelas adalah yang fase 3 ini akan dimulai terlebih dahulu untuk sisi kota Jakarta, yaitu dari arah Jakarta Barat ya, Jakarta Barat sampai menuju ke arah sekitar ujung Menteng perbatasan dengan Bekasi. Di sisi bawah memang di sini terdapat kiri kanan ruko ya, kemudian banyak kendaraan yang parkir dan pembatas parkir dengan pembatas jalan agak sedikit tidak kelihatan ya. Kadang-kadang parkirnya bisa sampai agak lebih melebar dan memenuhi jalan. Nah, seperti ini misalnya ya. Tentunya dengan terintegrasi nanti MRT Jakarta, kemudian terintegrasi dengan Manggarai ya, si LRT Jakarta ini akan lebih banyak membawa manfaat bagi masyarakat yang ada di utara, kemudian juga yang ada di timur dan menuju ke arah Manggarai. Nah, kawasan-kawasan dilewati salah satunya adalah kawasan Mall Kelapa Gading, dan itu merupakan kawasan komersial serta perumahan-perumahan yang ada di sini, sehingga menjadikan area ini seperti kawasan TOD ya, Transit Oriented Development. Di bagian atas ini adalah tol layang Sunter Pulau Gebang yang sampai ke Sunternya belum, masih sampai ke depan Mall of Indonesia dengan putaran yang dengan U-turn ya kalau di sana. Tentunya tidak tersambung dengan LRT Jakarta karena berbeda moda ya. Yang satu kendaraan roda 4, yang satu untuk kereta. Sama di sisi timur dan sisi barat ya, kendaraan yang parkir bisa sampai ke pinggir jalan. Nah, di sini marka jalan memang tidak kelihatan seperti ada yang di seberang atau di sisi barat. Perlu penambahan marka jalan ya, kemudian juga jalannya di sini tidak begitu rata sebenarnya. Oh, kita hampir berada di tengah. Ada beberapa yang tambalan dan naik turun ya. Nah, semoga juga menjadi perhatian bagi Dinas Bina Marga DKI yang juga sedang memperbaiki jalan yang ada di sepanjang HR Rasuna Said. Karena sebelumnya sudah memperbaiki jalan dari arah Cawang menuju ke arah Pancoran. Baik, jadi stasiun-stasiun yang ada di sekitar sini ya itu terintegrasi dengan ada yang tadi mall ya, kemudian juga ini beberapa ruko-ruko yang ada di sini, kawasan komersial dan perumahan. Kita harapkan semoga si LRT Jakarta dapat mulai ya. Kemarin kalau nggak salah Juni
yang di pertengahan 2023, sedangkan selesai diharapkan di 2024 ya, sesuai dengan anggaran. Anggarannya 4,4 triliun dengan panjang kurang lebih 6 km. Jadi kalau kita rata-ratakan mungkin sekitar mungkin 700 sampai 800 miliar ya untuk per 1 kilometernya, atau 800 sampai 900 kali ya. Baik, terima kasih dukungan sahabat semua, salam sehat dan Indonesia makin maju.